Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Unang ma didok manangise jupa tarujun ibana, na tarujud doaus yad debata, aidang masa di debata pangujunan tuha jahaton, dang diujuni ibana manangise. Allah tidak mencobai siapapun. Dalam menghadapi suatu keadaan sulit, ada seorang ibu mengatakan pencobaan yang diberikan Tuhan ini sungguh sangat berat. Sementara jika kita menelusuri segala apa yang sedang kita derita, terkadang ada memang adalah karena diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk menguji dan memurnikan iman kita kepadanya. Tetapi terkadang apa yang kita derita mungkin saja karena akibat dari keinginan kita semata atau konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Yakobus mengingatkan bahwa manusia tidak dapat melemparkan semua tanggung jawab terhadap penderitaan yang dia alami kepada Tuhan. Walaupun memang ada penderitaan yang merupakan ujian iman dari Tuhan, namun tidak semua penderitaan manusia adalah ujian iman. Sebagian penderitaan yang dialami oleh manusia adalah karena kesalahannya sendiri, karena manusia mengikuti jalan yang salah, dan akibatnya manusia harus menanggung konsekuensi dari kesalahannya. Yakobus menegaskan bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dengan kata lain, hanya orang jahat atau orang berdosa yang mencobai Tuhan. Siapakah yang demikian? Kita bisa melihat contohnya dari kitab Keluaran misalnya. Dalam kehidupan bangsa Israel yang walaupun mereka telah merasakan anugerah Tuhan, namun mereka tidak percaya kepada Tuhan, bahkan berulang kali mencobai Tuhan selama mereka berada di padang belantara. Oleh karena mencobai karena adanya tujuan yang jahat merupakan sebuah dosa. Maka Tuhan tidak mungkin melakukan hal tersebut. Sebab tidak ada sedikit pun kejahatan dalam dirinya. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan bahwa ia tidak mencobai siapapun. Ingat, yang dimaksud dengan mencobai di sini adalah mencobai dengan niat menghancurkan dan bukan dalam pengertian ujian iman. Itu pemahaman dari Yakobus dalam ayat kita hari ini. Jika demikian, dari mana pencobaan itu datang? Maka Yakobus mengatakan hal tersebut datang dari diri kita sendiri, dari hasrat dosa yang berakar dalam diri kita sebagai orang berdosa. Hasrat dosa inilah yang menyeret manusia dan atau menipu atau memperdaya manusia itu sendiri. Istilahnya dipikat olehnya, memiliki pengertian yang unik, di mana istilah tersebut menunjuk pada sebuah kail dengan umpan yang digunakan oleh seseorang saat memancing. Hasrat dosa seperti itu, ia akan menjerat manusia dan membawa manusia kepada keberdosaan. Hasrat dosa sesungguhnya mirip dengan binatang buas. Walaupun diperlakukan dengan sangat baik, ia tetaplah binatang buas. Awalnya ia mungkin kelihatan menarik dan menyenangkan, namun jika kita terus memeliharanya dan tetap membiarkannya hidup dalam ruang hati dan pikiran serta kebiasaan kita, suatu saat nanti ia akan menghancurkan hidup kita. Mintalah Tuhan untuk menyucikan hasrat kita setiap hari, supaya hidup kita kudus dan diberikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sahabat yang baik hati, marilah kita setia untuk dibentuk oleh Tuhan melalui setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Pandanglah semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah sebagai cara Tuhan untuk mendewasakan iman dan membentuk kita menjadi pribadi yang setia kepadanya. Jika kita menyadari apa yang kita alami adalah konsekuensi dari tindakan kita yang salah, maka kembalilah ke jalan yang benar. Tuhan memampukan kita
menanggung setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, terlebih semakin memurnikan dan membuat iman kita menjadi lebih dewasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin dibentuk, semakin lebih baik, bergantung sepenuhnya setia kepadamu. Iman kami semakin murni melalui segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk memandang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ini adalah sebagai cara Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.